Donald Trump banyak dikenal karena kekayaan yang menempel dalam dirinya. Selama beberapa dekade, Trump telah menempatkan dirinya sebagai miliarder mandiri yang dimulai dengan tidak lebih dari $1 juta pinjaman modal dari ayahnya. Namun, ternyata ayahnya, Fred Trump, memiliki peran yang lebih besar dalam melambungkan nama Donald Trump. Kisah kekayaan Donald Trump dimulai hampir 1 abad yang lalu dengan kebangkitan ayahnya. Fred Trump dikenal sebagai seorang penipu sejati. Setelah kehilangan ayahnya saat berusia 12 tahun, Fred harus belajar cara bekerja di industri konstruksi. Dia telah membangun rumah pertamanya saat berusia 20 tahun dan masuk ke dalam bisnis ini pada saat yang tepat. Pasalnya, Presiden Roosevelt baru saja menandatangani kesepakatan baru yang ingin mendorong pembangunan perumahan, memberikan pinjaman yang sangat murah dan subsidi yang sangat ingin diambil oleh Fred. Faktanya, pada tahun 1930-an dan seterusnya, Amerika memberlakukan subsidi perumahan, dimulai dengan New Deal, kemudian perumahan militer selama Perang Dunia II, lalu perumahan pasca perang oleh RUU GI. Ketika tingkat kepemilikan rumah Amerika naik 20% dalam kurun waktu hanya selama 3 dekade, Fred Trump mengumpulkan banyak uang. Sebagian besar dimungkinkan ia terima dari pemerintah. Pada tahun 1949, FHA atau Federal Housing Administration memberikan pinjaman $26 juta untuk membangun 2 kompleks apartemen di Brooklyn bernama Shore Haven dan Beach Haven. Yang menarik, bukan karena dia menjadi kaya menggunakan uang pemerintah, namun karena ia melakukan kampanye besar-besaran untuk menyalurkan uang kepada anak-anaknya saat usianya baru 40 tahun. Metode yang digunakan sangat simpel, namun sangat efektif. Sebelum membangun apartemen di Brooklyn, Fred membeli tanah yang akan dibangun menggunakan perusahaannya. Dia kemudian membuat perwalian yang penerima manfaatnya adalah anak-anaknya, dan dia menyumbangkan tanah untuk perwalian tersebut. Sekarang, karena perusahaan konstruksi Fred bukan lagi pemilik tanah, dia harus menyewa dari perwalian melalui kontrak yang dikenal sebagai sewa tanah. Di bawah kontrak ini, perwalian akan menerima lebih dari $60.000 dalam 1 tahun selama 99 tahun ke depan. Hal itu menciptakan pendapatan tetap bagi Donald sejak ia berusia 3 tahun. Sewa tanah hanyalah permulaan, karena selama 20 tahun berikutnya, Fred mulai memindahkan bangunan itu sendiri kepada anak-anaknya. Dia akan membeli sebidang tanah melalui perusahaan kosong, membangun apartemen di atasnya dengan uang pemerintah, kemudian memberikan saham perusahaan itu langsung kepada anak-anaknya. Sebenarnya ini menimbulkan banyak pajak hadiah yang sepertinya tidak dibayarkan oleh Fred. Jika melihat pengembalian pajaknya, ini menunjukkan bahwa dia membayar pajak hadiah hanya untuk 1 dari 8 bangunan yang dipindahkan. Fred membangunnya melalui kemitraan sebesar $2,5 juta tahun 1968. Dan setahun kemudian, ia menghadiahkan 15% dari kemitraan tersebut kepada masing-masing anaknya. Jika dihitung, pajak hadiah seharusnya mendekati $100.000, tetapi Fred hanya membayar $6.516. Tentu perlu dicatat bahwa Fred Trump telah dikejar oleh negara bagian New York karena selama tahun 50-an dan 60-an kurang membayar pajaknya. Terlepas dari masalah ini, ia tidak kesulitan mendapatkan subsidi jutaan dolar berkat koneksi politisnya. Selama periode 1964, Fred membangun proyek terbesarnya, yaitu Trump Village, di mana ia menerima $50 juta dari negara bagian New York dan yang akan diwariskan juga kepada Donald. Setelah lulus dari perguruan tinggi pada tahun 1968, Donald bekerja untuk ayahnya. Dan saat itulah transfer kekayaan meningkat. Pada 1972, Donald dan ayahnya membentuk kemitraan agar mendapatkan pinjaman $8 juta untuk membangun Prospect Tower. Meskipun Fred yang melakukan semua pekerjaan, namun sebagian besar keuntungan jatuh ke tangan Donald. Selain bagiannya dari kemitraan, ia menerima hasil konsultasi dan manajemen, serta semua yang dibayarkan penyewa untuk menyewa AC. Pada tahun 1975, Donald mendapatkan lebih dari $300.000 per tahun hanya dari gedung itu. Dan jika diringkas, pada usia 29 tahun, Donald mengantongi $9 juta dari ayahnya. Tentu saja, tujuan Fred bukan hanya untuk memperkaya Donald, tetapi untuk membangun citra baginya untuk memulai karirnya. Profil Donald Trump tahun 1976 menempatkan kekayaan bersihnya sebesar $200 juta. Padahal, kenyataannya, proyek yang diklaim sebagai miliknya adalah milik ayahnya sepenuhnya. Pada saat itu,
Donald adalah presiden dari Trump Organization yang membawa gaji yang besar. Tetapi di saat itu, Donald terus-menerus mendapat pinjaman dari Fred. Pada tahun 1979, Donald mendapatkan pinjaman dengan total $3 juta dari perusahaan ayahnya. Dan cara pinjaman ini sangat terstruktur. Pinjamannya memang datang dengan bunga tertentu, tetapi dilunasi segera setelah pinjaman diambil. Karena pinjaman itu tidak memiliki rencana pembayaran, Donald bebas menyimpan uang tersebut tanpa batas waktu. Pinjaman lain datang terus membanjiri Donald ketika ia memulai proyek pertamanya di Manhattan. Ia mengubah Hotel Commodore menjadi Grand Hyatt antara 1979 dan 1980. Pinjaman yang sama persis akan muncul untuk kedua kalinya ketika Donald membangun Trump Tower antara 1980 dan 1983. Selama periode ini, Fred mendalangi skema lain untuk anak-anaknya. Dengan menggunakan banyak perwalian, dia membeli hipotek setidaknya 14 propertinya, dan ia akan mentransfernya kepada perwalian. Tentu saja, Donald dan saudaranya sebagai penerima manfaat. Pada tahun 80-an, Donald menjadi bankir ayahnya. Meskipun ia tidak benar-benar memberikan pinjaman hipotek, ia hanya mengantongi pembayaran bunga. Pada akhir tahun 1980-an, semua metode distribusi telah mentransfer hampir mencapai $50 juta ke Donald dari kerajaan ayahnya. Pada tahun 1988, dia membeli Plaza Hotel dengan harga lebih dari $400 juta. Dan setahun kemudian, dia menghabiskan lebih dari $350 juta untuk Eastern Airlines. Lalu, ia mengubahnya menjadi Trump Shuttle. Yang paling terkenal, tentu saja, adalah masuknya Donald ke dalam bisnis kasino di Atlantic. Ketika kasino Donald mulai gagal pada awal 1990-an, Fred menopang segalanya. Fred secara pribadi memberi Donald jutaan dolar mencegah kasinonya gagal membayar hutang mereka sebelum proses kebangkrutan dapat merestrukturisasi mereka. Hal ini untuk memberi kasino lebih banyak waktu membayar kembali pinjaman. Pada 1987, Fred membeli 7,5% Trump Palace, sebuah bangunan 55 lantai di Manhattan dengan harga lebih dari $15 juta. 4 tahun kemudian, Fred menjual kembali seluruh sahamnya hanya dengan $10.000 dengan dalih bahwa bisnis itu gagal. Padahal sebenarnya tidak. Faktanya, pada tahun yang sama, Trump Palace menjual 57 kondominium dengan total lebih dari $50 juta. Namun pada awal 1990-an, kesehatan Fred mulai menurun dan bahkan mulai menunjukkan gejala demensia. Karena Fred masih belum mentransfer sebagian besar kekayaannya kepada anak-anak, ia memulai program yang mengesankan untuk menarik semua yang ia tinggalkan kepada mereka tanpa membayar pajak tanah sebelum ia meninggal. Pada 1992, Donald Trump dan saudaranya mendirikan sebuah perusahaan pemeliharaan yang segera menjadi subkontraktor untuk semua bangunan Fred. Selama beberapa tahun kemudian, biaya untuk kerajaan Fred naik. Dalam kasus Beach Haven, harga layanan pemadatan sampah meningkat sebesar 64%. Pasokan kebersihan naik 100%, dan pipa air meningkat 120%. Pada tahun 1994, Donald dan saudaranya juga menjadi manajer gedung Fred untuk lebih menguras uang dari sana. Tahun 1999, metode yang didalangi Fred adalah memberi setiap anak-anaknya penghasilan $2,2 juta per tahun. Akhirnya, ketika tiba saatnya untuk memindahkan properti itu sendiri, satu-satunya hal yang penting adalah berapa harga bangunan tersebut dan sejauh mana Donald dan saudaranya menyewa penilai real estate terkenal untuk membantu mereka mengatasi masalah mereka. Dengan menggunakan berbagai metode, Donald bersama Robert Von Anken menurunkan harga 25 kompleks apartemen dengan 7.000 unit hanya menjadi $40 juta. Metode yang paling lucu dari semuanya adalah cara dia menghitung dua bangunan di Trump Village yang benar-benar bernilai negatif. Sebelumnya pada 1992, Fred memindahkan kedua bangunan tersebut dari program perumahan yang terjangkau, sehingga dia bisa menaikkan harga sewa. Tetapi, dengan melakukan itu, ia bisa kehilangan pembebasan pajak yang mereka miliki di bawah program itu. Ini menciptakan biaya akuntansi satu kali yang membuat bangunan itu tampak tidak menguntungkan, meskipun sebenarnya tidak. Pada akhirnya, memindahkan seluruh kerajaan real estate Fred menghabiskan biaya $20 juta. Ketika Fred meninggal pada tahun 1999, ia hanya memiliki $2 juta di bank, dan semua properti yang telah ia kumpulkan selama 7 dekade telah diserahkan kepada anak-anaknya. Hanya 5 tahun kemudian setelah ayahnya meninggal, kasino-kasino Donald di Atlantic City sekali lagi mendekati kebangkrutan.
kemudian meyakinkan saudara-saudaranya untuk menjual seluruh portofolio. Pada awal 2004, Donald dan saudaranya menjual kekaisaran yang telah dihabiskan ayah mereka sepanjang hidupnya untuk bergabung dengan investor real estate New York seharga $700 juta, yang secara resmi mengakhiri warisan Fred Trump. Tentu saja sejak saat itu, Donald tetap berbisnis. Pada 2018, kekayaan bersihnya tercatat sekitar $3 miliar. Meskipun ia memiliki privilege awal yang besar dari ayahnya, namun banyak hal yang dapat ia capai sendiri. Dan mengenai legalitas metode penghindaran pajak Fred Trump, meskipun termasuk dalam tindak kriminal, namun bagi mereka, undang-undang pembatasan sudah lama berakhir. Sehingga, Donald hanya dapat didenda dengan hukuman. Berbicara tentang penghindaran pajak, New York sudah sangat maklum dengan itu. Sehingga pemilik apartemen senilai ratusan juta membayar pajak properti lebih sedikit daripada rata-rata, terkadang serendah 0,017%.